Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa besar keutamaan orang-orang yang senantiasa memanjatkan doa kepada Rabb-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai doa. Bahkan Dia mencintai hamba yang senantiasa berdoa dan berharap kepadanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Dia mengampuni dosa-dosa orang yang berdoa tanpa peduli seberapa besar dosa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia senantiasa mendengar rintihan dan permohonan hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Sahabat beriman, mari kita manfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berdoa, karena ada saat-saat yang Allah pilih sebagai waktu mustajab, di mana doa lebih mudah dikabulkan. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Waktu pertama adalah sepertiga malam terakhir, di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur. Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hambanya. Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hinna yabqa thulutsul lailil akhir wa yahyakulu man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya.
siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hari Jumat. Hari Jumat juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim, wa huwa qa'imun yusolli yas'alu Allaha syai'an illa a'tahu iyah." Yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang jika seorang hamba muslim menepatinya dalam keadaan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa waktu itu adalah hina yajlisu al-imamu ala al-minbar illa antukdho as-sholah, yaitu ketika imam duduk di atas mimbar hingga selesai sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Ada juga riwayat yang menyebut waktu mustajab itu adalah fahuwa ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqdo as-sholah, atau menurut sebagian ulama waktu akhir setelah asar hingga maghrib. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ad-du'a baina al-adani wa al-iqamah la yurad." Yang artinya, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ahmad. Maka saat azan berkumandang, segeralah diam dan berdoalah, karena waktu itu penuh berkah. Yang keempat, ketika sujud dalam sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a." Yang artinya, saat terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah lambang kehinaan dan ketundukan, waktu terbaik untuk menunjukkan kebutuhan dan kelemahan kita kepada Allah. Yang kelima, saat berbuka puasa. Waktu berbuka adalah saat penuh keberkahan dan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Salah satun la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hatta yaftir, wa al-imamu al-adil, wa da'watu al-mazlum." Yang artinya, tiga doa yang tidak tertolak: doa orang yang berpuasa saat berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman, marilah kita manfaatkan waktu-waktu mustajab ini. Perbanyaklah berdoa, mintalah segala kebaikan dunia dan akhirat. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk hamba yang tidak hanya tahu tapi juga mengamalkan. Jangan lupa sebarkan ilmu ini
karena bisa jadi satu kebaikan yang kita sebarkan menjadi pemberat amal kita di hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.